Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel Story Febrian. Dan kali ini gue mau nyeritain lagi kisah yang dikirim oleh seorang yang sebut aja namanya Danu. Di ceritanya ini nyeritain tentang pembantaian Sungai Sodong ya, beberapa tahun yang lalu. Jadi buat kalian yang penasaran sama ceritanya, tonton sampai habis. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ke channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya dari Story Febrian. Ya udah, kita langsung aja mulai. Di daerah tempat tinggal Danu, dulu sering terjadi konflik antar suku, organisasi, ataupun konflik-konflik dengan PT perkebunan, yang mana setiap konflik pasti ada aja nyawa yang melayang. Siang itu, beberapa suku dari suku pribumi dihebohkan dengan pembunuhan salah satu anak tokoh penting di suku mereka. Setelah dicari informasi, ternyata pelaku pembunuhan itu dari beberapa anggota security dan PAM atau preman bayaran, salah satu PT perkebunan sawit. Hari itu begitu mencekam. Setelah melakukan proses pemakaman, seluruh suku pribumi yang berada di wilayah itu bergabung dan akan membalas dendam. Semua bersenjata lengkap, dari senjata api dan senjata tajam. Mayoritas semua warga pribumi ini bawa. Seluruh rumah di desa-desa yang dilalui rombongan pribumi sepi sunyi. Warga-warga pendatang memilih berdiam diri di rumah. Semua jalan diblokade. Setiap yang melintas dimintai identitas. Jika mereka mengaku bekerja di PT itu, habislah mereka. Setelah rombongan sampai di kantor PT itu, mereka membabi buta, membantai, bahkan memenggal siapa aja staf atau karyawan yang ditemui di PT itu. Beruntung bagi Pak Jimmy, dia dan beberapa temennya lolos insiden berdarah itu. Dia mendapat telepon akan ada penyerangan dari besannya yang kebetulan warga suku pribumi. Telat 20 menit aja, mungkin dia gak akan pernah nyeritain kisah ini kepada Danu. Pak Jimmy jabatannya sebagai asmen atau asisten manajer di PT itu. Dan bukan urusannya soal mengurusi keamanan PT itu. Dan dia pun gak tahu masalah yang sebenarnya terjadi. Dia memberitahu ke beberapa temennya yang tinggal di mes itu, dan mereka semua udah siap kabur. Namun, celakalah bagi mereka, temennya yang masih bekerja di lahan. Pak Jimmy menelpon mereka beberapa kali, ngingetin kalau mereka jangan lagi pulang ke mes, karena masa udah sangat dekat. Karena ada harta yang mungkin pengen diselamatin, mereka nggak ngedengerin omongan Pak Jimmy. Kesaksian ini diceritain oleh besannya Pak Jimmy, yang kebetulan ikut penyerangan itu. Masa begitu beringas membalaskan dendamnya saat mereka tiba di belakang areal kantor, atau tepatnya mes dan rumah dinas para pejabat PT itu. Mereka menggeledah mencari semua pekerja. Di mes areal itu udah kosong karena bocoran dari Pak Jimmy, namun naas menimpa anak buahnya Pak Jimmy tadi. Mereka kembali dan belum sempat melarikan diri. Mereka ketahuan bersembunyi di atas plafon mes. Alhasil, tombak dan tembakan mereka terima. Belum berakhir, mereka memenggal kepalanya dan menggantungkannya di tiang-tiang listrik. Polisi dan TNI disiagakan di tempat itu selama beberapa minggu. Bahkan media massa seperti TV meliput keadaan mencekam itu. Beberapa karyawan yang selamat memilih mengundurkan diri karena trauma. Beda dengan Pak Jimmy, setelah 2 bulan berlalu, kondisi sudah kondusif, dia mutusin kembali bekerja. Banyak bercak darah di tembok mes itu. Suasana udah sangat berbeda dari sebelum terjadi penyerangan. Bahkan masih ada beberapa tempat yang terdapat gumpalan darah yang belum mengering seutuhnya. Setelah seminggu bekerja dengan PP atau pulang pergi, hari itu hujan deras yang ngebuat Pak Jimmy sore itu gak bisa pulang karena jalan di PT itu hancur. Jalannya tergenang air, licin, dan berlumpur saat hujan, dan terpaksa harus nginep. Walaupun dia masih trauma, takut kalau ada susulan lagi. Dan hari itu ada beberapa karyawan muda yang menginap juga bareng Pak Jimmy, namun di rumah yang berbeda. Posisi rumah dinas itu menghadap ke mes para pekerja yang tewas. Teror dimulai saat hujan mulai sedikit reda, sekitar jam 8 malam, selepas Pak Jimmy sholat Isya. Tiba-tiba dia ngedengar ketukan pintu. Pas dibuka, gak ada siapapun di luar.
Namun waktu itu Pak Jimmy masih belum merasain hal yang aneh. Pas Pak Jimmy lagi makan malam, lagi-lagi ketukan pintu itu kedengar beserta teriakan minta tolong. Dan lagi-lagi gak ditemukan seseorang pun di luar. Tiba-tiba mata Pak Jimmy ini ngeliat ke bangunan mes yang gelap gulita diiringi sambaran kilat. Samar-samar Pak Jimmy kayak ngeliat ada seseorang yang berdiri dari dalam mes di balik jendela yang kacanya udah hancur gak berteralis. Namun anehnya, setiap ada kilatan sosok yang berdiri itu seperti bertambah banyak, memenuhi ruangan itu. Hingga Pak Jimmy sadar akan gangguan itu dan cepat-cepat masuk mengunci pintu. Namun Pak Jimmy gak mengenal ciri-ciri fisik dan postur sosok tersebut yang memakai baju putih lengan panjang. Lagi-lagi pintu Pak Jimmy diketuk. Kalau tadi dia menyahut saat diketok, kali ini Pak Jimmy nyoba diem dan mengintip dari balik hordeng. Tampak sesosok badan tanpa kepala berdiri di depan pintu, dan sosok yang berdiri di dalam mes tadi masih berada dan berdiri di tempatnya. Karena takut, Pak Jimmy lari masuk ke kamar. Selang setengah jam, kali ini pintu digedor dengan sangat kencang dan berteriak manggil nama Pak Jimmy. Karena takut, Pak Jimmy menyahut, "Pergi, jangan ganggu." Namun suara itu membalas, "Ini kami, Pak." ternyata mereka karyawan muda yang menginap di rumah sebelah. Mereka bertiga ketakutan karena diganggu dengan ketukan pintu atau suara benda-benda jatuh. Dan sosok itu tiba-tiba muncul di dalam rumah mereka, ikut duduk saat mereka lagi main PS. Namun sosok itu gak nampak, cuma bisa dilihat dari pantulan TV ketika layar TV mode gelap. Karena penasaran, mereka matiin TV itu dan terlihat kalau di belakang mereka ada yang lagi duduk, sedangkan satu temennya lagi tiduran. Setelah diamati, sosok itu gak ada kepalanya, dan itu persis di tengah-tengah mereka. Dan Pak Jimmy nyuruh mereka ngeliat ke arah mes, namun mereka nolak karena waktu keluar rumah mereka pun ngeliat sosok itu. Pas mereka lagi ngobrol, tiba-tiba lampu ruangan tamu itu berkedip. Mereka lagi duduk di ruangan TV waktu itu. Karyawan muda mulai panik karena Pak Jimmy yang paling tua, dia bersikap tenang dan mencoba bangkit untuk matiin saklar lampu itu. Dan terdengar suara teriakan yang menyayat hati. Sampai-sampai pas lagi nyeritain ini, mata Pak Jimmy berkaca-kaca. "Tolong aku, Pak. Aku gak bisa pulang. Sakit, Pak, sakit. Siapa yang mengambil kepalaku? Tolong balikin, Pak. Aku pengen kumpul sama keluarga." Dan ini suara aslinya pakai bahasa Jawa. Mereka semua terdiam. Lalu Pak Jimmy ngajak mereka ngirimin doa dan Pak Jimmy lanjut membacakan Yasin. Dan sampai pagi gangguan itu seolah-olah hilang. Setelah kejadian itu, banyak karyawan milih pulang daripada nginep karena siang hari pun mereka sering ditampakin sosok-sosok korban pembunuhan sadis itu. Selesai. Oke teman-teman, gimana tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan sebelum pamit, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ke channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya dari Story Febrian. Ya udah, sekian dan bye.